Saudara, waktu Yahya Waloni mualaf itu, serang iman Kristen, membabi buta, banyak orang Kristen sakit hati. Lalu ada orang Kristen dari Alor sana, di NTT sana, dia telepon saya, bilang, Pak Pendeta, saya sakit hati sekali dengan orang itu. Dia terlalu menghina Tuhan kita, dia terlalu menghina agama kita. Kalau Bapak Pendeta izinkan, kasih saya 2 hari saja dia selesai. Maksudnya apa? Maksudnya kasih saya waktu 2 hari saja, saya pakai kuasa gelap, mati dia langsung. Baik, shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan tema yang saya angkat bagi kita sore hari ini adalah bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya mau bahas 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara soal bertumbuh di dalam Kristus, maka firman Tuhan memang mengajarkan, bahkan memerintahkan agar orang Kristen itu harus mengalami pertumbuhan di dalam berbagai aspek kerohaniannya. Kalau kita melihat membandingkan ayat yang lain, misalnya dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, berarti ini bicara bahwa memang iman itu harus bertumbuh dari hari ke hari. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lagi-lagi dikatakan bertumbuh. Lalu dari 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka kita masih bisa mencatat dalam banyak bagian Alkitab ada perintah supaya orang Kristen mengalami pertumbuhan di dalam seluruh aspek hidupnya. Bahkan teks kita tadi dari 1 Petrus itu memang bicara juga tentang soal pertumbuhan. Di ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, supaya olehnya kamu bertumbuh. Nah, saudara-saudara, satu hal yang perlu kita pikirkan adalah bahwa pertumbuhan rohani berlaku untuk setiap orang Kristen. Tidak peduli kamu sudah jadi Kristen berapa lama, tidak peduli baru Kristen minggu lalu, jadi Kristen 1 tahun yang lalu, atau sudah 50 tahun jadi Kristen, harus tetap bertumbuh. Tidak peduli junior atau senior, semua harus bertumbuh. Tidak ada orang yang merasa sudah senior, sudah terlalu lama, sudah makan asam garam di dalam iman Kristen, dan karenanya tidak perlu bertumbuh. Saudara, di 1 Petrus itu tadi kita sudah baca bahwa olehnya kamu bertumbuh. Berarti menurut Petrus, orang-orang Kristen di Asia Kecil yang menerima surat ini, mereka harus bertumbuh. Tapi saudara tahu mereka orang seperti apa? Nah, saudara lihat 1 Petrus 1 ayat 22, 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Berarti orang-orang yang menerima surat Petrus ini, mereka orang yang menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Bagus. Iman mereka luar biasa, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Bagus juga. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bagus. Karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Mereka sudah lahir baru, tapi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara lihat, semuanya bagus, bagus, bagus. Kasihnya bagus, imannya bagus, semuanya bagus. Walaupun semuanya bagus, tadi masih ada perintah supaya kamu bertumbuh. Berarti tidak peduli tingkat kerohanian seperti apa, sesuci apa orangnya, setaat apa, sebenar apa, semengasihi apa, tapi harus tetap bertumbuh. Dengan kata lain, tidak ada orang Kristen yang boleh tidak bertumbuh. Semuanya harus bertumbuh. Nah, kalau begitu sekali saudara, saya ingin bahas tentang pertumbuhan rohani ini. Saya bahas beberapa. Pertama adalah syarat pertumbuhan rohani. Apa syaratnya supaya seseorang bisa bertumbuh secara rohani? Perhatikan ayat kita tadi, 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika, ini syaratnya, jika apa? Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kamu sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, kamu baru bisa bertumbuh. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan?
Saudara-saudara, itu berarti bahwa orang yang mengalami pertumbuhan secara rohani hanyalah orang yang benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Tekanan di sini adalah benar-benar, telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Mengapa saudara? Karena orang kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, biar dia rajin gereja, biar dia rajin melayani, biar dia jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi kalau dia bukan sungguh-sungguh orang percaya, dia tidak pernah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, apakah yang mengecap kebaikan Tuhan hanya orang Kristen? Tidak. Orang Hindu, Buddha, Islam, ateis, komunis, apapun semua mengecap kebaikan Tuhan, bukan? Karena waktu Tuhan kasih matahari, apakah hanya orang Kristen yang dapat? Nah, ya kan? Siapapun, bahkan orang tidak beragama ateis pun dapat. Waktu Tuhan kasih napas hidup, apakah hanya orang Kristen yang dapat? Tidak. Orang kafir pun dapat. Ada banyak berkat Tuhan, ada banyak kebaikan Tuhan yang dinikmati oleh orang, tidak peduli dia percaya Tuhan atau tidak. Dan disitulah kebaikan Tuhan. Berarti saudara, orang apapun dan siapapun, dia mengecap kebaikan Tuhan. Tapi di sini dikatakan yang benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Artinya ada yang mengecap, tapi pengecapan itu tidak sampai pada benar-benar. Nah, kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan benar-benar mengecap kebaikan Tuhan? Ini adalah berbicara tentang orang yang mengecap kebaikan Tuhan yang tertinggi. Karena kebaikan Tuhan banyak, bahkan kebaikan Tuhan dalam hal jasmani. Misalnya Matius 5 ayat 45. Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Orang benar tidak benar dapat hujan, orang percaya tidak percaya dapat matahari. Orang melayani Tuhan tidak melayani Tuhan, orang mengasihi Tuhan benci Tuhan dapat napas juga. Berarti semua mengecap kebaikan Tuhan. Tapi hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatlah, dia yang benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena orang kalau sudah percaya sungguh-sungguh, kebaikan Tuhan paling tinggi itu apa? Kebaikan Tuhan paling tinggi bukan kamu dapat makan. Kebaikan Tuhan paling tinggi bukan kamu hidup. Kebaikan Tuhan paling tinggi adalah kamu dibebaskan dari hukuman dosa karena telah ditebus. Itu kebaikan Tuhan paling tinggi. Karena Tuhan Yesus berkata, apa artinya seorang punya isi dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Jadi seandainya seorang punya seluruh dunia ini tapi dia harus binasa, maka apa artinya? Baru-baru ini heboh di media sosial gara-gara ada orang mau dimakamkan, lalu orang kasih masuk rokok dalam peti mati, ya. Pendeta tidak mau kubur, lalu jadilah pertikaian. Jadi heran juga, ya, kasih masuk rokok di peti mati itu apakah untuk almarhum merokok di sana kah, ya? Ada juga yang kasih masuk Alkitab di dalamnya. Apakah almarhum di dunia orang mati sana masih baca Alkitab kah? Saudara, apa artinya punya isi dunia tapi kehilangan nyawa? Itu berarti bahwa kalau sampai diselamatkan oleh Tuhan tidak jadi binasa, itu adalah berkat kebaikan Tuhan terbesar. Alkitab bilang orang tidak percaya akan binasa di dalam neraka selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau saudara harus pilih di antara dua, saudara pilih mana? Sakit sekali tapi cepat. Tidak terlalu sakit tapi lama. Pilih mana? Tidak terlalu sakit tapi lama sekali. Yang kedua, sakit sekali tapi cepat. Pilih mana? Mungkin saudara pikir biar sakit sekali asal cepat selesai. Atau ada yang bilang biar lama asal tidak terlalu sakit. Tapi di neraka itu sakitnya luar biasa dan bukan hanya lama tapi selama-lamanya. Makanya kalau ada orang mati kita bilang RIP, rest in peace. Tapi kalau masuk neraka jangan bilang RIP. Karena tidak ada istirahat di neraka. No rest in hell. Ada orang yang anjingnya mati, RIP. Binatang tidak masuk surga dan neraka. Binatang bukan makhluk yang kekal. Nah karena itu saudara, bayangkanlah bahwa kalau di dalam neraka orang menderita luar biasa dan selama-lamanya, dan saudara dibebaskan dari neraka karena penebusan Kristus, bukankah itu kebaikan Tuhan yang paling tinggi? Itu kebaikan yang lebih daripada napas hidup, lebih dari mengalami mujizat sakit disembuhkan, lebih daripada mujizat saudara dapat uang dan lain sebagainya. Ini berkat tertinggi, yakni penebusan dalam Kristus. Dan kalau saudara sudah merasakan itu baru namanya benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau saudara ada di gereja, rajin kebaktian, tapi saudara belum pernah sungguh-sungguh buka hati untuk Tuhan Yesus, maka saudara belum benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Kalau saudara seperti itu, mau diapakan pun saudara tidak bisa bertumbuh.
itu sama dengan sebuah pohon. Dia tidak bisa tumbuh kalau tidak benar-benar ditanam. Hanya pohon yang ditanam yang bisa bertumbuh. Pohon yang tidak ditanam tidak bisa bertumbuh. Hanya orang Kristen sejati yang sungguh-sungguh sudah membuka hatinya, terima Yesus sebagai juru selamatnya, benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, baru bisa bertumbuh. Ada banyak orang hari ini di dalam gereja, tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara kira ini hanya omong kosong? Tidak. Karena Tuhan Yesus punya 12 murid, ya. Dia pilih 12 murid, tapi satu murid tidak pernah percaya dari awal sampai akhir. Makanya Yesus bilang, aku memilih kamu yang 12, tapi salah satu dari kamu adalah iblis. Dia tahu dari semula siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya, yang akan menyalahkan dia. Itu berarti bahwa Yudas Iskariot memang menjadi rasul, menjadi murid Yesus, tapi dia tidak pernah menjadi sungguh-sungguh orang percaya. Dan itulah sebabnya dia binasa. Kalau di dalam tubuh para rasul saja ada yang tidak sungguh-sungguh percaya, jangan saudara pikir bahwa semua di dalam gereja sungguh-sungguh percaya. Pasti ada, karena ada lalang di antara gandum, dan mudah-mudahan bukan saudara lalangnya. Amin. Hanya kamu yang sungguh-sungguh percaya, yang bisa benar-benar mengecap itu. Ada orang Kristen cinta agamanya. Saudara, waktu Yahya Waloni mualaf itu, seorang iman Kristen membabi buta, banyak orang Kristen sakit hati. Lalu ada orang Kristen dari Alor sana, di NDT sana, dia telepon saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya sakit hati sekali dengan orang itu. Dia terlalu menghina Tuhan kita, dia terlalu menghina agama kita. Kalau Bapak Pendeta izinkan, kasih saya 2 hari saja dia selesai. Maksudnya apa? Maksudnya kasih saya waktu 2 hari saja, saya pakai kuasa gelap, mati dia langsung. Saking cintanya pada Yesus, saking cintanya pada agamanya, dia rela bunuh orang pakai kuasa gelap. Pertanyaannya, apakah orang itu sungguh-sungguh cinta Yesus? Tidak. Itu berarti ada orang bisa cinta agamanya, ada orang dari mulut bisa mengaku Yesus, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Maka dia belum benar-benar mengecap. Kalau begitu syarat pertumbuhan, kamu harus sungguh-sungguh adalah orang percaya, baru bisa bertumbuh. Ya, itu pertama. Sekarang yang kedua, mari kita lihat cara bertumbuhnya bagaimana. Cara bertumbuhnya, pertama, kita harus berusaha membuang dosa-dosa kita. Coba lihat ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini menjadi caranya. Cara pertama, langkah pertama supaya kamu bisa bertumbuh di dalam iman, kamu harus membuang dosa-dosa. Kamu harus melepaskan dosa-dosamu. Saudara-saudara, mengapa sampai, bukankah orang-orang ini penerima surat Petrus seperti saya bilang tadi, mereka sudah orang-orang yang hidupnya baik, tapi mengapa disuruh buang dosa lagi? Karena biarpun orang sungguh-sungguh percaya, tapi seringkali dia masih bisa jatuh di dalam dosa. Saudara, siapakah yang pernah meragukan iman Nuh sebagai orang benar? Kita percaya Nuh adalah orang benar. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, tapi Nuh bisa jatuh dalam dosa kemabukan. Siapa yang meragukan iman Abraham? Bahkan dialah bapa segala orang beriman. Tapi ternyata bapa segala orang beriman pun itu bisa poligami, punya istri 2. Siapa yang meragukan iman Daud, bahwa Daud bukan orang sungguh-sungguh percaya Tuhan? Dia orang sungguh-sungguh percaya Tuhan, tapi bahkan jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan kepada Uria. Berarti orang biar sungguh-sungguh beriman pun, dia masih hidup di dalam dunia, tetap ada kemungkinan dia jatuh di dalam dosa, bahkan hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya dosa-dosa ini akan menghambat pertumbuhan rohaninya. Karena itu, supaya kamu bisa bertumbuh, langkah pertama adalah buanglah dosa. Lepaskanlah dosa itu, tanggalkanlah dosa itu, baru kamu bisa bertumbuh. Nah saudara-saudara, di ayat 1 tadi ada kata-kata buanglah. Kalau kata ini diteliti begitu dalam di dalam naskah atau di dalam bahasa aslinya, itu kata buanglah di situ itu digambarkan seolah-olah seorang sedang pakai pakaian yang begitu kotor, begitu hina, begitu menjijikkan, dan dia harus melepaskan pakaian itu dengan penuh rasa jijik. Buanglah. Dan itu berarti bahwa memang supaya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus, kita harus melepaskan seluruh dosa kita dengan perasaan jijik terhadap dosa itu, dan tidak ingin kembali lagi kepada dosa itu. Dosa punya banyak bentuk, dan karena itu jangan puas buang dosa satu tapi rangkul dosa yang lain. Dosa ini dibuang tapi yang ini dirangkul, yang ini dibuang tapi yang ini dirangkul. Tidak, kita harus berusaha lepaskan semuanya. Makanya 3 kali kata segala di ayat 1 muncul. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala. Maka jangan puas hanya karena sudah lepaskan satu dosa, tapi dosa yang lain saudara tidak lepaskan.
Ini menunjukkan bahwa dosa punya banyak perwujudan. Dan sepanjang dosa tidak dibuang, sukar bagi saudara untuk bertumbuh. Begitu dosa dibuang, baru pertumbuhan rohani itu bisa terjadi. Itulah sebabnya kalau orang tetap pegang dosanya, biarpun sampai tua di gereja, dia tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Saudara, ada dua pemuda. Mereka ingin ikut pesta di pulau sebelah. Untuk pergi ke pulau sebelah ini mereka harus naik perahu sampan. Dan mereka berdua sore hari langsung ambil perahu sampannya dan dayung pergi ke pulau sebelah, parkir perahunya. Setelah itu mereka ikut pesta, makan, minum, goyang-goyang, minum sampai mabuk. Sampai tengah malam, sampai subuh. Dan dalam keadaan teler begitu mabuk, mereka dua ambil keputusan pulang. Dan mereka dua naik perahunya, lalu mulai dayung pulang. Dan 1 jam tidak sampai, 2 jam tidak sampai, padahal 15 menit mestinya sampai, ya. 2 jam tidak sampai, 3 jam dayung tidak sampai matahari mulai bersinar. Mereka dua mata mulai terang. Mereka heran, kenapa kita tidak sampai sudah dayung 3 jam, dayung terus. Mata makin terang. Setelah itu baru mereka lihat, lah, ternyata mereka dayung perahu, tapi tali yang ikat di jangkarnya di pohon belum lepas. Tapi dayung terus. Bagaimana bisa sampai sekuat-kuatnya dayung kalau ada ikatan di belakang? Kamu tidak pernah maju di dalam iman biarpun di dayung-dayung. Bagaimana kalau masih ada ikatan dosa yang melilitmu? Sampai kamu lepaskan tali itu baru bisa maju. Sampai kamu lepaskan dosa itu baru bisa mengalami pertumbuhan. Karena itu percayalah, kalau kamu terlalu cinta dosamu, imanmu pasti tidak bisa bertumbuh. Rohanimu pasti tidak beres. Kerohanianmu pasti tidak beres kalau kamu belum melepaskan dosa-dosamu. Maka langkah pertama supaya bisa mengalami pertumbuhan, lepaskan dosa. Maka masing-masing, saya tidak tahu dosa apa saudara. Ya, saudara juga tidak tahu dosa apa yang saya lakukan. Tapi masing-masing mulai merenungkan apa sih. Ya, ada orang berkata bahwa sebenarnya masing-masing orang itu punya dosa favoritnya sendiri-sendiri. Apa dosa favorit saudara? Pikirkan dosa favoritmu dan lepaskanlah. Ya. Kedua, kalau sudah lepaskan dosa, apa otomatis langsung bertumbuh? Tidak. Ada langkah kedua. Langkah keduanya adalah harus mau belajar firman. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara perhatikan bahwa setelah Petrus suruh pembacanya buang segala macam dosa, dia lalu menghubungkan hal ini dengan firman Tuhan yang disebut sebagai air susu yang murni dan yang rohani. Itu berarti bahwa buang dosa dengan firman itu dua hal yang berhubungan erat. Orang tidak buang dosa, pasti kecintaannya pada firman makin lama makin turun. Tapi orang cinta firman, maka dia akan berjuang untuk melepaskan dosa-dosanya. Makin cinta saudara pada dosamu, kecintaan pada firman pasti berkurang. Coba pikirkan, sebelum kamu terikat pada dosa tertentu, bukankah kamu rajin baca firman Tuhan, renungan, doa, dan indah? Tapi setelah kamu terjebak di dalam dosa ini, maka kamu lama-lama mulai kurang, bahkan kamu tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi merenungkan firman Tuhan, semua hanya formalitas saja. Karena apa? Karena dosa menggerogoti kecintaan kepada firman. Tapi sebaliknya, kecintaan pada firman harus membuat kita melepaskan dosa kita. Maka melepas dosa saja tidak langsung bertumbuh. Pertama, lepaskan dosa itu. Tapi yang kedua, harus mau bertumbuh di dalam firman, harus belajar firman. Nah, saudara, terkait dengan firman Tuhan ini, saya mau jelaskan lagi lebih detail dalam beberapa poin. Pertama, di situ dikatakan air susu yang murni dan rohani. Ya. Nah, kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan secara berbeda-beda. Misalnya Revised Standard Version, the pure spiritual milk, susu rohani yang murni. Terjemahan Alkitab yang lain, susu rohani yang murni, susu firman yang murni, atau susu firman yang murni. Nah, saudara-saudara, terjemahan firman di sini, di dalam beberapa terjemahan Alkitab, susu itu memang menunjuk kepada firman. Karena itu dia bilang susu murni yang rohani itu pasti maksudnya firman. Jadi sama seperti bayi yang lahir, dia membutuhkan susu untuk pertumbuhannya. Demikian orang Kristen membutuhkan firman Tuhan untuk pertumbuhan imannya. Saudara-saudara perhatikan, sarana pertumbuhan rohani yang dibicarakan di sini itu firman dan bukan yang lain. Apakah dengan berdoa rohani kita bertumbuh? Pasti. Apakah dengan puji-pujian rohani kita bertumbuh? Yes.
Apakah dengan worship penyembahan rohani kita bertumbuh? Iya. Tapi sarana utama di dalam pertumbuhan itu adalah firman. Karena itu tidak salah kita praise and worship, tidak salah kita berdoa. Tapi yang paling penting, yang lebih penting dari semuanya adalah mau belajar firman Tuhan. Mau tekun di dalam merenungkan firman Tuhan. Itu menjadi syarat utama di dalam pertumbuhan ini. Nah, karena itu saudara-saudara, sekarang renungkanlah. Setelah kamu lepaskan dosa, kamu tidak bisa tetap diam, harus tetap berjuang setiap hari. Tadi pagi saya baru khotbah di satu tempat tentang berdoa dan renungkan firman Tuhan. Mengapa Tuhan perintahkan kita berdoa? Karena itu tanda bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena untuk makan saja kita butuh Tuhan, makanya kita perlu berdoa. Berikanlah makanan hari ini secukupnya. Nah, tapi juga kalau sudah punya makanan pun kita tetap harus berdoa. Kenapa? Karena untuk menikmati makanan pun itu butuh anugerah dari Tuhan. Karena ada banyak orang punya makanan tapi tidak bisa makan. Tapi kalau kita bisa makan, minum, bahkan tidur, bangun semuanya. Karena itu kita butuh Tuhan setiap hari. Maka kita perlu doa setiap hari. Tapi lebih-lebih juga perlu baca Alkitab setiap hari. Sekarang saudara periksa, apakah saudara masih rajin baca firman Tuhan? Ataukah tunggunya hanya hari Minggu datang ibadah baru saudara dengar khotbah? Hari Senin bagaimana? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Absen? Itu sama dengan saudara punya bayi, kasih makan 1 minggu 1 kali. Cepat almarhum kan? Maka supaya bertumbuh, rajin baca firman Tuhan. Lalu yang kedua, kata kedua yang saya tekankan di sini adalah murni. Ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni. Maka bayi itu bertumbuh kalau dikasih air susu yang murni. Tapi kalau air susunya 1 gelas dicampur dengan air 1 ember, itu namanya air susu yang sudah tidak murni. Kalau ada air susu yang murni 1 gelas dicampur dengan air 1 comberan 1 mangkok, itu menjadi tidak murni. Nah, perhatikan di sini bahwa yang bikin pertumbuhan itu memang firman, tapi firmannya yang murni. Nah, saudara-saudara, ini perlu kita tekankan karena ada banyak orang bahkan berbicara firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak murni. Sudah dicampur dengan segala macam filsafat manusia, sudah dicampur dengan segala macam pengalaman dia. Saudara, tidak berarti punya pengalaman itu salah, tidak berarti sudah dicampur dengan segala macam lelucon di dalam firman Tuhan. Bukan berarti orang tidak bisa ketawa waktu dengar firman Tuhan. Tapi kalau ketawanya 97%, lalu bahas firman Tuhan 3%, itu air susu. Air susu tapi tidak murni. Maka seringkali habis dengar khotbah orang pulang ingat leluconnya, tapi firman Tuhannya nah ingat. Sekali lagi, saya tidak anti orang mendengar firman lalu tertawa terbahak-bahak, saya tidak anti itu. Saya tidak anti orang dalam firman Tuhan menceritakan pengalamannya. Yes, itu kadang-kadang meneguhkan sebuah kebenaran Alkitab. Tapi kalau semua itu yang diceritakan, sementara yang murni dari firman itu tidak diberitakan, tidak diangkat, ini firmannya sudah tidak murni lagi. Saudara, teman saya bercerita, dia hadir dalam sebuah gereja. Lalu pendeta berkhotbah. Begitu pendeta berkhotbah, dia baca ayat, setelah itu dia tidak bahas ayatnya, dia mulai cerita panjang lebar. Anak saya yang pertama kuliah di Amerika, cerita tentang anak pertama. Setelah itu anak kedua saya di Kanada, cerita panjang lebar tentang anaknya di Kanada. Ketiga anak saya di Taiwan, lalu cerita hal tentang Taiwan, panjang waktunya. Habis itu amin. Begitu selesai ibadah, kan biasa pendeta di sana, lalu jemaat salam-salam. Lalu teman saya pegang, Pak Pendeta, terima kasih. Dengan mendengar khotbah Bapak 1 jam, saya menjadi lebih mengenal anak-anak Bapak. Nah, saudara-saudara, bayangkan. Ini kita mau mengenal Tuhan atau mengenal anak-anak Bapak? Tidak salah cerita anaknya kalau ada poin firman Tuhan dan cerita itu meneguhkan berita firman itu. Tuhan Yesus juga banyak bercerita. Begitu dia menyampaikan sebuah kebenaran, dia lanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, tapi ada inti kebenaran di sana. Nah, maka di sini kita perhatikan bahwa semua orang yang beritakan firman harus sungguh-sungguh perhatikan supaya susu rohani yang diberikan itu murni. Tapi demikian juga jemaat Tuhan sekalian, kita harus lebih merindukan susu yang murni itu daripada susu yang dicampur dengan air comberan. Karena itu sungguh-sungguh perhatikan hal itu. Dan yang ketiga, saudara,
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin. Saya berikan garis bawahi 2 kata di situ. Jadilah ingin. Lihat ayat 2. Jadilah ingin. Yang mana yang kata perintah? Jadi atau ingin? Jadilah. Tapi ini sebenarnya terbalik. Di dalam bahasa asli kata perintahnya justru ingin, bukan jadi. Ya. Sehingga mestinya ayat itu berkata seperti terjemahan dalam bahasa Inggris King James, dia as newborn babies desire. Seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah. Bukan jadilah, tapi inginkanlah. Itu terjemahan yang lebih tepat dari bahasa asli maupun beberapa terjemahan yang lain. Mungkin terjemahan LAI yang kedua itu sudah merubah itu. Tapi tekanannya itu adalah inginkanlah. Maka ini berarti bahwa orang Kristen harus menginginkan, merindukan firman Tuhan. Sama seperti bayi rindu kepada air susu. Tapi beda dengan bayi yang tak perlu disuruh, dia otomatis menginginkan air susu. Tapi banyak orang Kristen bersikap acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Dan bahkan tidak senang kepada firman Tuhan. Karena itulah ada perintah, inginkanlah. Kalau ada hal rohani yang harus lebih diinginkan dari yang lain, kamu harus inginkan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam sebuah tafsiran Public Commentary dia mengatakan bahwa kalau kerinduan terhadap firman Tuhan ini ada, maka kamu pasti dipuaskan. Orang kalau rindu firman tak mungkin tidak dipuaskan. Karena Yesus berjanji, Matius 5 ayat 6, bahwa berbahagialah orang yang lapar haus kebenaran, karena mereka pasti dipuaskan. Kalau saudara rindu firman, Tuhan pasti puaskan saudara. Dan terakhir, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudara-saudara, kerinduan pada firman Tuhan ini menyebabkan pertumbuhan. Tapi tidak boleh melupakan satu hal, bahwa ayat itu bicara pertama ayat 1, lepaskan dosa. Jadi kalau rindu firman tapi dosa tidak dilepas, tidak bisa bertumbuh. Sebaliknya juga, dosa dilepas tapi tidak rindu, tidak ingin firman, kamu tidak bisa bertumbuh. Jadi dua-dua ini harus. Lepaskan dosamu dan rindulah, inginkanlah firman. Nah, pertumbuhan rohani itu rindu firman itu harus punya tujuan utama, yaitu bertumbuh. Ada banyak orang rajin belajar firman, tapi apakah ingin bertumbuh? Tidak. Ada banyak orang motifnya salah dalam belajar. Saudara, saya yakin banyak mualaf baca Alkitab lebih banyak dari banyak orang Kristen. Ya kan? Tapi pertanyaannya adalah, mereka baca Alkitab untuk apa? Untuk bertumbuh? No. Mereka rajin baca Alkitab hanya untuk cari kesalahan. Mereka rajin baca Alkitab hanya untuk serang iman Kristen. Mereka rajin baca Alkitab hanya untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, Alkitab salah, Alkitab keliru. Rajin memang. Saya dalam satu debat saya terakhir sama Don Ditan itu, pasangan debat saya ngomong, ya saudara-saudara ini rajin baca Alkitab sama dengan kami. Tapi apa yang membedakan kami dengan saudara? Saudara belajar Alkitab untuk cari kesalahan, maka Tuhan biarkan kesalahan yang saudara dapat. Tapi kami belajar firman Tuhan untuk kebenaran. Tuhan izinkan kebenaran yang kami dapat. Karena itu belajar firman Tuhan itu tujuan utamanya bertumbuh. Ada orang juga yang rajin baca Alkitab, tapi bukan untuk bertumbuh, hanya untuk supaya dia bisa berdebat, supaya dia bisa kritik orang sini sana dan sebagainya. Itu motivasi yang salah. Motivasi utama belajar firman adalah supaya kamu bertumbuh. Ada orang bilang, Pak Pendeta, tapi rasanya kok saya tidak merasa ada manfaat apa-apa ya. Karena sampai sekarang saya sudah lupa khotbah dari tahun lalu itu apa. Sudah tidak ada yang saya ingat. Jangankan itu. Ya, hari ini tanya khotbah minggu lalu apa saja saya lupa, Pak. Kalau begitu apakah saya mendengar firman tidak ada manfaat? Saya langsung tanya. Kalau begitu saya tanya. Tanggal 10 April tahun 2021. Waktu kau makan siang, menunya apa? Masih ingat? Nah, ingat kan? 4 April tahun 1999 makan malam, menunya apa? Nggak ingat kan? Tak usah jauh-jauh, 2 minggu lalu waktu makan pagi menunya apa? Nggak ingat juga kan? Kalau begitu, karena saya tidak ingat menu-menu yang saya makan, kalau begitu makanan tidak ada manfaatnya. Begitu? Tidak, kamu mungkin tidak ingat, tapi bahwa kamu masih hidup sampai sekarang itu karena makanan-makanan yang sudah kamu makan, yang sudah kamu lupakan itu. Kita mungkin tidak ingat semua khotbah dan firman Tuhan yang kita dengar, tapi kalau masih bisa hidup dan bertumbuh dalam rohani sampai hari ini, itu efek firman Tuhan yang kamu dengar. Amin. Kalau begitu, jadi orang Kristen, 2 hal saja penting sekarang. Lepaskan dosa-dosamu dan rindulah pada firman. Kamu pasti bertumbuh. Hanya lakukan salah satu, tidak bisa bertumbuh. Buang firman, buang dosa, cinta firman. Cinta firman, pegang dosa. Buang dosa, tidak cinta firman, kamu tidak bisa bertumbuh.
Karena itu marilah lepaskan dosa-dosa kita dan rindulah firman. Maka kamu pasti jadi orang Kristen yang bertumbuh. Selamat bertumbuh di dalam iman. Amin.